Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Priambodo dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paper review yang diberikan oleh Pak Zakiuddin. Oke, kita akan mereview yang pertama dari abstrak. Nah, pada abstrak tersebut, penelitian yang dilakukan itu merupakan penelitian pada kawat baja perlitik yang di cold drawing dengan fokus pada mekanisme penguatan dan hubungan antara kekuatan dan struktur. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap mikrostruktur kawat baja perlitik dengan skala struktur dalam rentang nanometer dan tegangan air sekitar 3,5 GPa. Sampel kawat ditarik hingga mencapai regangan sebesar 3,7 dan struktur kawat dianalisis dan dikuantifikasi atau dihitung menggunakan mikroskopi transmisi elektron dan mikroskopi elektron dengan resolusi yang tinggi. Sifat mekanik kawat tersebut ditentukan melalui pengujian tarik. Nah, tiga mekanisme penguatan pada jurnal ini yang dibahas adalah penguatan batas, penguatan dislokasi, dan yang terakhir itu ada pengerasan larutan padat. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penguatan dalam kawat baja perlitik dengan kekuatan yang luar biasa melalui karakterisasi mikrostruktur yang detail dan analisis kuantitatif. Oke, di dalam pendahuluan pada jurnal ini, itu berisi yang pertama itu pengenalan tentang topik penelitian, di mana topiknya tersebut merupakan analisis mikrostruktur dan mekanisme penguatan pada kawat baja perlitik yang ditarik dingin atau dengan cold drawing. Nah, yang kedua itu penjelasan tentang kekuatan tinggi kawat baja perlitik yang di cold drawing. Kawat baja ini memiliki kekuatan tertinggi di antara produk baja lainnya, mencapai 5-6 GPa. Nah, di pendahuluan ini juga dibahas mengenai tujuan penelitiannya, di mana tujuannya tersebut untuk menganalisis mekanisme penguatan dan hubungan antara kekuatan dan struktur pada kawat baja perlitik. Dan yang keempat itu pendekatan penelitiannya. Pendekatan ini menggambarkan sampel kawat hingga mencapai regangan tertentu dan menganalisis struktur serta sifat mekaniknya. Nah, yang kelima itu pada pendahuluan ditujukan pentingnya analisis mikrostruktur dalam skala nanometer. Penelitian ini karena penelitian ini fokus pada analisis dalam skala nanometer dan pengaruhnya terhadap jarak antar lamela sementit dan lamela ferrit. Oke, yang terakhir pada pendahuluan digambarkan mengenai peran struktur dalam menentukan kekuatan dan sifat mekanik, di mana penekanan pada pemahaman tentang peran struktur dalam tersebut berguna untuk menentukan kekuatan dan sifat mekanik kawat baja perlitik. Oke, untuk eksperimennya sendiri digunakan 5 sampel kawat baja perlit dengan regangan atau stringnya yang di cold drawing dari 0 sampai 3,7. Terus struktur mikronya itu diteliti menggunakan mikroskopi TEM, HRTEM, dan difraksi berkas nano. Dan yang terakhir parameter yang diukur untuk penelitian ini itu ada jarak antar lamela sementit atau ILS, terus ketebalan lamela ferrit dan sementit, dan yang terakhir itu konfigurasi dan densitas dislokasi di lamela ferrit. Nah, hasil yang didapat dari percobaan ini yang pertama itu ada jarak antara lamela sementit dan ketebalan jarak antara ILS dan ketebalan lamela sementit itu berkurang sesuai pengurangan diameter kawat hingga regangan 2,5. Pada regangan kurang lebih dari 2,5 terjadi pengurangan ketebalan lamela sementit yang lebih besar yang diakibatkan dekomposisi sementit. Nah, yang ketiga itu dislokasi terakumulasi di dalam lamela ferrit dengan densitas mencapai 2 kali 10 pangkat 16 per meter persegi. Pada regangan tertingginya itu 3,7. Nah, kemudian untuk hasilnya itu juga ada dislokasi tersebar merata di dalam lamela ferrit yang sangat tipis. Kemudian mekanisme penguatan yang kita analisis itu yang pertama itu ada boundary strengthening, kemudian ada dislocation strengthening, dan terakhir itu ada solid solution hardening. Oke, ini untuk analisis penguatannya. Eh, untuk yang pertama, analisis penguatan ini kita melihat dari boundary strengthening-nya. Dilihat dari jarak antar lamela sementit berkurang seiring dengan perubahan diameter kawat hingga regangan 2,5. Hal ini disebabkan oleh penguatan
batas atau boundary tadi, di mana cementite ini bertindak sebagai penghalang terhadap pergerakan dislokasi. Penurunan jarak antar lamela cementit menyebabkan peningkatan kekuatan kawat. Dan yang kedua itu kita membahas mengenai dislocation strengthening, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kerapatan dislokasi dalam lamela ferrit meningkat seiring dengan regangannya mencapai sekitar 2 kali 10 pangkat 16 per meter persegi. Peningkatan kecepatan dislokasi ini berkontribusi pada penguatan kawat. Selain itu, kerapatan dislokasi yang tinggi juga diamati pada antar muka ferrit atau sementit. Nah, yang ketiga itu ada solid solution hardening. Pada 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 analisis dari solid solution hardening ini, regangan yang lebih tinggi di mana lamela sementit itu mulai terurai, penelitian ini menunjukkan adanya pengayaan karbon dalam larutan padat ferrit. Pengayaan karbon ini yang berkontribusi pada penguatan kawat. Oke, yang terakhir kesimpulan. Nah, pada regangan lebih dari 3,7, terjadi pengurangan ketebalan lamela sementit yang signifikan. Hal ini mengindikasikan terjadinya dekomposisi sementite dan pengayaan karbon pada lamela ferrit. Dislokasi tersimpan di dalam lamela ferrit dengan densitas mencapai 2 kali 10 pangkat 16 per meter persegi pada regangan yang tinggi. Kemudian, yang kedua itu kesimpulannya, analisis struktur mikro menunjukkan tiga mekanisme penguatan utama yang berkontribusi besar terhadap kekuatan kawat baja ferrit. Yang pertama itu ada boundary strengthening, dengan meningkatnya seiring berkurang jarak antar lamela sementit. Kedua itu ada dislocation strengthening, di mana dia akan meningkat seiring pertambahannya densitas dislokasi di lamela ferrit. Dan yang ketiga itu solid solution hardening, meningkat seiring konsentrasi karbon di lamela ferrit itu semakin banyak. Oke, untuk kesimpulan. Kontribusi individual dari kesimpulan yang terakhir ini, ada kontribusi individual dari tiga mekanisme penguatan terhadap kekuatan kawat yang telah diestimasi berdasarkan parameter struktural yang diukur secara eksperimental, dengan asumsi bahwa kontribusi-kontribusi ini bersifat aditif secara linear. Hasil estimasi tersebut menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kekuatan aliran yang diukur secara eksperimen, yang didukung oleh pembahasan mengenai tiga mekanisme penguatan dalam struktur nano. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.